Maka ya'ni kata Nabi, ghamid ainaika, pejamkan matamu, wasbur la ilaha illallah. Langsung diajarkan, ini namanya diajarkan, ditalqin, ditancapkan, ditanamkan, supaya apa? Subur kasajaratin thayyibatin asluha fil ardi sabit, seperti pohon yang baik yang akarnya menjulang menancap ke bumi, kemudian dahannya ke langit. Tuh, talqin zikir itu sajadah baiklah. Hukumnya wajib. Ustaz, la ilaha illallah mah gampang, anak kecil juga bisa, orang Nasrani bisa, ya, beok juga bisa. Maka karena mudah, tetapi zikir ini paling afdol, Pak, terbaik di dunia ini, di kolong langit ini nggak ada yang lebih la ilaha illallah. Maka Ustaz kalau mimpi tahlilan itu zikiran afdol
afdol zikri, sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Maka malam hari ini momen yang sangat baik. Ini tanggal berapa ini? 12 Hijriahnya 12 tanggal 12 tanggal 12 ya. Iya, ini ketetapan nih. Tanggal 12 Rabiul Awal. Hari kelahiran Nabi tanggal 12. La ilaha illallah jumlah hurufnya 12. Meninggal tanggal 12. Satu tahun jumlahnya 12 bulan. Ya, hijrah tanggal 12. Maka ini bukan kebetulan, ketetapan. Termasuk orang main gaple paling serem itu kalau dapat balak 6. Jumlahnya berapa? 12 ya? Kalau megang balak 6 itu, ya Allah kecepit nih Bang. Ya Allah bisa kena pol ya dia itu ya. Kalau kita megang balak 6, gelisah apa enggak Pak? Gelisah. Saya mau ngasih balak 6 nih, harus cepet dikeluarin, nggak boleh ditahan. Kalau ditahan kecepet kita. Sama yang saya bilang tadi, kalau kita jumlah rukunnya cuma 11, silakan 12, maaf. Saya sudah buktikan. Yang pertama menerima hak talqin zikir tidak akan ketemu syakaratul maut. Sudah 5 orang. Saya hitungin. Semenjak saya bertolikoh mengambil hak talqin zikir dan saya diangkat menjadi wakil. Islam berbicara tentang fikih. Ulama membentuk ilmu namanya ilmu fikih. Yang populer di negara kita mazhabul arba'ah, 4 mazhab. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Kita di Indonesia mayoritas urusan masalah fikih menganut paham Imam Syafi'iyah. Tentang Imam Syafi'i. Cirinya apa? Kalau sholat subuh pakai doa kunut. Pakai doa kunut kan di sini. Oke, berarti Syafi'iyah yang mengatur tentang ibadah kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, wudhu kita, semua yang berkaitan dengan ilmu fikih dibahas dengan Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Kemudian rukun yang ketiga, ya, ini ciri nih biar kita paham. Iman, tauhid, kemudian Islam itu ilmu fikih, yang ketiga ihsan, ilmu tasawuf. Ibu-ibu nggak dengar tasawuf, serem amat ini mah ilmunya para wali. Enggak Bu, kita harus tahu, kita harus ambil, dan hukumnya wajib di atas wajib, rukun. Ihsan, ulama membentuk ilmu ini namanya ilmu tasawuf. Maka ulama membentuk ilmu Toriko itu metode. Ya Bu, Ibu masak biar enak ada metodenya enggak? Ada caranya enggak? Ada ya, pakai cara. Maka Toriko adalah metode. Malam ini saya memberikan tentang rukun agama yang ketiga. Karena masuk ihsan ini harus melalui guru mursyid yang sanadnya tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini hak bapak-bapak, hak ibu-ibu. Saya tidak memaksakan, saya hanya mengantarkan aja biar kasih tahu ya, supaya kita masuk Islam secara keseluruhan. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran 30 juz itu Allah berfirman memerintahkan kepada orang Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha masuk Islam. Gak ada. Ada Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Tapi ada satu ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Berarti kita orang yang beriman wajib masuk Islam secara keseluruhan. Udkhulu fi'ilnya fi'il amr, kata perintah. Nih membahas tentang fi'il,
kemudian dongeng dan sebagainya. Insya Allah di pondok kita akan menghadirkan pengarang penulis kitab Al-Mahmud, cara cepat membaca kitab kuning, ya, mempelajari ilmu nahwu 6 jam dipastikan bisa, walaupun backgroundnya nggak nyantri, ya. Di pondok saya nanti tanggal 2 hari Senin. Kalau bapak-bapak tertarik, memang belum saya sebar. Yang mengisinya Kiai Haji Asep Saifullah Alumni Gontor, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Pandeglang. Sudah populer di mana-mana nih. Abu Somad aja ikut belajar, ikut ngambil. Kemudian ini ada Safari Sumatera yang pertama Islam secara keseluruhan. Bagaimana sih Ustaz cara masuk Islam secara keseluruhannya? Maka masuk Islam secara keseluruhan adalah melalui talqin zikir yang disampaikan, yang ditancapkan oleh guru mursyid. Siapa guru mursyidnya? Ahli silsilah, penerus para nabi yang tersambung langsung kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Muncul pertanyaan, Ustaz Rahmat ikutnya torikonya toriko apa? Gitu. Saya torikonya Qadiriyah Naksabandiyah. Qadiriyah dari Syekh Abdul Qadir Jailani, puncaknya Sayyidina Ali. Naksabandiyah dari Syekh Bahauddin An-Naksabandi, puncaknya Abu Bakar Siddiq. Sangat berkaitan dengan maulid ini. Tuh. Digabungkan menjadi satu oleh ulama Indonesia. Satu-satunya ulama sedunia yang mampu menggabungkan dua toriko besar, hanya ulama Indonesia, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Kalimantan Barat. Digabungkan menjadi satu, Qadiriyah Naksabandiyah. Qadiriyah yang diambil dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah zikir syahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasa kalau saya khutbah di sini habis sholat Jumat ada zikir, ibu-ibu mendengar mungkin di rumah, itu namanya zikir syahar. Kemudian Naksabandi diambil oleh sahabat Khatib Sambas, zikirannya adalah ismuzat, Allah yang disimpan di dalam hati, keruh sultani yang kontrak di jantung hati kita, supaya jantung ibu-ibu, bapak-bapak itu. Ada syaratnya nggak kan? Ini singkat aja. Ada syaratnya nggak? Nggak ada syaratnya. Nggak. Tidak ada syaratnya. Harus beli kayak kapal 12 meter memang mau dikubur. Enggak. Ini haknya diambil, disambungkan ruh kita, baliannya ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh guru mursyid. Siapa ahli silsilah? Saya dari jalur Suryalaya. Ada dari jalur Banten. Syekh Abdul Karim punya murid Syekh Asnawi Caringin. Syekh Asnawi Caringin punya murid Syekh Mama Sohari. Mama Sohari punya murid Mama Kazim. Mama Kazim punya murid Mama Sukanta. Mama Sukanta meninggal punya murid Kiai Haji Maman, anaknya Mama Kazim. Itu jalur Banten. Saya dari jalur Suryalaya, dari jalur Cirebon. Syekh Tolha, murid Syekh Ahmad Khatib Sambas, punya murid Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Abah Sepuh. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad punya murid Syekh Ahmad Suhaibul Wafat Tajul Arifin Abah Anom. Abah Anom punya murid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Sayyidullah Masrul Qadassallahu Sirah, yang biasa kita sebut Abah Aus, silsilah ke-38. Ini pemahaman tentang toriko. Nanti yang tidak menerima, misalkan saya sudah Naksabandi, dulu di Padang saya sudah ngambil, misalkan Mongolai, mana Mongolai? Ada nggak? Ada ya? Enggak. Atau saya Qadiriyah Naksabandiyah dari jalur ini, boleh aja. Yang penting saya sudah beritahu, saya sampaikan kewajiban saya bahwa umat Islam harus mengambil haknya, hukumnya wajib. Talqin dengan taklim itu kedudukannya sama. Taklim wajib, talqin wajib. Taklim boleh belajar sama Ustadz Marzuki, boleh. Taklim boleh belajar sama Ustadz siapa lah? Ustadz yang ada di sini, siapa aja boleh. Tapi kalau talqin harus kepada sahibul talqin, ahli silsilah. Itu aja bedanya. Tapi hukumnya wajib. Maka kata kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Ajarkan, tanamkan kepada orang yang mati, bukan mati beneran. Kalau mati beneran normalnya kemana itu?
Atau lagi sakaratul maut, sakaro itu bahasa Indonesianya mabok. Sakaro. Masa orang mabok kita ajarin, Mbah, la ilaha illallah, grogol. Orang lagi mabok diajarin juga tak nyambung. Barang tanya-tanya kok jawabannya grogol. Nah kalau dulu pernah hijrah ke Jakarta jadi kondektur, jurusan grogol. Tuh, kalau kita pengen ditakdir ya diajarin la ilaha illallah ketika kita sakaratul maut, mah bahaya, itu penalti terlambat. Bapak-bapak nih, main bola itu kalau penalti banyak jebol apa banyak ketewa? Jebol. Banyak jebol. Ayah iga apa? Israel itu pemain lama, bukan pemain baru. Ya, yang nyabut nyawa itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai Adam Jordan, yang nyabut nyawa itu malaikat Israel. Maka ambillah yang terbaik. Apa kata Nabi? Fil hayati dunya, ketika kita masih hidup, masih segar bugar, masih gagah. Kapan? Al-ana, sekarang. Maka nggak ada tedeng alih-alih. Kenapa? Mumpung umur kita masih di kandung badan. Untuk apa Ustaz? Talqin zikir itu kata Nabi, ini bukan kata saya, bukan kata guru saya. Di tasbiyati qulubihim, membeningkan hati. Wa tazkiyatin nufusihim, mensucikan jiwa raga. Wa isoli bila hadratil ilahiyah, menyambungkan roh kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa sa'adatil qudsiyah, mendapatkan kebahagiaan yang suci. 124.000 sahabat Nabi semuanya ditalqin zikir oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama Sayyidina Ali. Ketika turun surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha Illallah. Sayyidina Ali bertanya, ya Rasul, jalan apa yang tercepat dan termudah menuju Allah? Maka turun ayat 19, surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha Illallah. Maka ya Ali, kata Nabi, ghammid ainaika, pejamkan matamu, wasbur la ilaha illallah. Langsung diajarkan, ini namanya